Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erva Apriana. NIM saya 2205020016. Prodi saya Ilmu Administrasi Negara, kelas B, nomor absen 02. Di video kali ini saya memenuhi tugas konten digital MK pengantar Ilmu Administrasi Negara yang diberikan oleh Bapak Agus Hendrayadi. Saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pelayanan publik. Di sini saya ada 6 pembahasan, yaitu mengenai pengertian pelayanan publik, yang kedua standar pelayanan publik, yang ketiga dasar hukum pelayanan publik, yang keempat karakter pelayanan publik, yang kelima jenis pelayanan publik, dan keenam asas pelayanan publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut dari keenam pembahasan tersebut. Yang pertama yaitu pengertian pelayanan publik. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi, artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana rakyatlah memegang kekuasaan tertinggi. Konsep ini merupakan pola atau patron dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 31 tentang pendidikan dan pasal 33 tentang kekayaan alam. Selain itu, ada lagi pasal-pasal yang menyangkut tentang pelayanan publik atau yang menjadikan hak rakyat tuntunan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah sudah membuat produk hukum atau peraturan yang mengatur tentang pelayanan publik untuk menjawab semua keinginan masyarakat. Nah, selain itu, sejalan dengan itu, untuk penerapan peraturan tersebut dibutuhkan pemantauan atau pengawasan dari seluruh lapisan masyarakat agar pelayanan yang sudah punya standar baku dapat diterapkan oleh pemerintah, di mana dampaknya adalah masyarakat dapat menerima pelayanan tanpa pilih kasih. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Dan ada juga mengenai pelayanan publik atau public service adalah perihal kemudahan yang diberikan sehubungan barang dan jasa kepada khalayak umum. Dalam prakteknya di pemerintahan, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Intinya, penyediaan pelayanan publik adalah sebagaimana memudahkan publik dalam menyelesaikan sebuah urusan baik di administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa. Ini akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai standar pelayanan publik. Menurut keputusan Materi Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik (STAN) publik. Ada 5 standar pelayanan publik, yaitu meliputi 1. Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini antara lain kesederhanaan, yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan. Nah, yang kedua, waktu penyelesaian.
Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan haruslah berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan lamanya waktu pelayanan masing-masing. Yang ketiga, ada biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Haruslah berkaitan dengan pengenaan biaya yang secara wajar dan terperinci, serta tidak melanggar ketentuan yang ada. Kemudian yang keempat, produk pelayanan. Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian pelayanan, yaitu hasil pelayanan sesuai dengan yang ditentukan, serta terbatas dari kesalahan-kesalahan teknis baik dalam hal penulis permohonan yang telah diajukan sebelumnya. Dan yang terakhir ada sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, hal ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat penunjang pelayanan yang memadai seperti meja, kursi, mesin tik, dan lain-lain. Serta adanya kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh suatu pelayanan. Pembahasan yang ketiga yaitu dasar hukum pelayanan publik. Payung hukum terkait pelayanan publik bagi pemerintah sebagai penyelenggaraan maupun masyarakat dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Untuk itu, masyarakat berhak menerima pelayanan publik terkait kebutuhannya, baik untuk hal yang bersifat administratif ataupun kebutuhan lain. Sedangkan pemerintah berdasarkan undang-undang tersebut berkewajiban memberikan pelayanan publik sesuai prosedurnya. Dan pembahasan yang keempat mengenai karakteristik pelayanan publik. Nah, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, berbagai aktivitas pelayanan pada dasarnya memiliki karakteristik tertentu dan terbagi ke dalam beberapa jenis pelayanan. Karakteristik pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2003 ada 5, yaitu 1. Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya. Yang kedua, memiliki kelompok kepentingan yang luas termasuk kelompok sasaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, memiliki tujuan sosialnya. Keempat, dituntut untuk akuntabel kepada publik, memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu keluasan. Yang kelima, seringkali menjadi sasaran isu politik. Sekarang kita akan membahas mengenai pembahasan yang kelima, mengenai jenis pelayanan publik. Ada beberapa jenis pelayanan publik yang diselenggarakan untuk masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan keputusan Menpan Nomor 63 Kep Menpan 7 2003. Kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pelayanan barang. Nah, pelayanan pengadaan dan penyaluran barang bisa dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik kategori ini bisa dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya merupakan kekayaan negara yang tidak bisa dipisahkan atau bisa diselenggarakan oleh badan usaha milik pemerintah yang sebagian
atau seluruh dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, atau disebut dengan badan usaha milik negara BUMN. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Misalnya, jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Yang kedua ada pelayanan administratif. Pelayanan ini merupakan pelayanan publik dalam kategori meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda, juga kegiatan administratif yang dilakukan oleh instansi non-pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya, status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Pelayanan pemerintahan yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang erat dalam tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan kartu keluarga, KTP, IMB, pajak daerah, retribusi daerah, dan imigrasi. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yang mengenai pembahasan asas pelayanan publik. Adapun asas pelayanan publik juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam ketentuan pasal 4, yaitu 1. Kepentingan umum, 2. Kepastian hukum, 3. Kesamaan hak, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, 5. Keprofesionalan, 6. Partisipatif, 7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif. Kemudian yang ke-8 keterbukaan, yang ke-9 akuntabilitas, 10 fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 11 ketepatan waktu, dan yang terakhir yaitu kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa pelayanan publik ini merupakan kewajiban pemerintah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, baik dalam hal pelayanan administratif maupun pelayanan atas barang atau jasa. Itulah yang dapat saya paparkan atau menjelaskan dari ke-6 pembahasan yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.